Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ibadah tersebut adalah salah satu ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah tersebut? Ibadah tersebut adalah sholat. Kita akan membahas secara spesifik kali ini, secara rinci, tentang sholat, yaitu sholat berjamaah. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, masuk kepada sholat berjamaah, alangkah baiknya kita flashback sedikit atau kita mundur sedikit membahas pengertian tentang sholat. Sholat dalam bahasa Arab, secara bahasa artinya adalah doa ataupun memohon. Memohon kepada siapa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara istilah, sholat adalah perilaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dimana di dalamnya terdapat hal-hal yang disyariatkan kepada hamba-hambanya. Sholat itu memiliki banyak hikmah, banyak sekali hikmah. Di antaranya, sholat bisa menjadi media hubung antara Allah dengan hambanya, antara Tuhan dengan makhluknya. Yang kedua, sholat juga bisa menjadi penolong dari segala keadaan yang hambanya lagi kerjakan. Yang ketiga, sholat bisa menjadi pencegah dari hamba melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Yang keempat, sholat akan menjadi cahaya bagi hamba-hambanya yang suka beribadah kepada Allah di akhirat kelak. Dan kelima, sholat pun bisa menjadikan dosa-dosa yang telah lalu itu menghilang dan pelebu dari segala kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh hamba tersebut antara dia dengan Tuhannya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, oh berarti sholat itu menjadikan suatu hal mudah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, tentu. Dan bisa juga menjadikan atau menjauhkan hamba-hamba tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sholat pun itu bisa menjadi pendorong seseorang ketika merasa hidupnya itu gelisah, hatinya gelisah, rezekinya itu tidak lancar, sering melakukan kemaksiatan, pengen yang namanya terbebas dari yang namanya kemungkaran. Pasti banyak dari pemuka agama yang di mana saja itu pasti bilang, perhatikan sholatmu. Coba cek lagi sholatmu sudah baik ataupun sudah benar. Kenapa? Karena sholat adalah pembatas ataupun menjadi batasan bagi hamba tersebut bisa melakukan hal yang buruk ataupun hal yang jahat. Seperti itu. Setelah kita mengetahui tadi tentang sholat, nah saatnya kita masuk ke materi utama kita, yaitu sholat berjamaah. Ada banyak dalil yang berkenaan tentang sholat berjamaah. Di sini, Bapak akan mengambil dua saja, ya satu dari Al-Quran, satu dari hadis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang isinya, man sami'a nida falamma ya'tihi fala sholata lahu illa min adza. Barang siapa yang mendengar seruan adzan, maksudnya di sini, namun ia tidak mendatanginya, berarti ketika adzan itu dikumandangkan dan seorang hamba tidak mendatanginya, yaitu berangkat ke tempat di mana adzan itu dikumandangkan, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat, tidak sah baginya sholat, istilahnya kayak gitu. Illa minal adza, kecuali ada pada dirinya atau pada hamba tersebut uzur. Uzur apa? Mungkin dia lagi sakit. Mungkin kakinya tidak bisa dibuat untuk berjalan ke rumah Allah dan lain sebagainya. Dan dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ra'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa ra'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang sedang rukuk.
Berarti di konteks yang ketiga di sini waka'u ma'rokiin, berarti disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya melaksanakan atau sholat secara bersama-sama, yaitu sholat berjamaah. Setelahnya kita akan membahas tentang hukum dalam sholat berjamaah. Apa sih hukumnya gitu? Di sini Bapak akan mengambil hukum dari Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Nah, Fatwa Tarjih Muhammadiyah menyebutkan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena tidak ditemukannya dalil ataupun tidak ditemukannya hal yang berkenaan tentang ancaman atau siksaan ataupun dosa bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah ataupun bagi orang-orang yang meninggalkannya. Tapi hal di sini bukan berarti berarti kita nggak usah sholat yang namanya sholat berjamaah gitu. Sholat sendirian aja nggak apa-apa. Itu ketika bisa dikatakan orang tersebut memiliki udzur. Akan tetapi ketika seseorang itu tidak memiliki udzur yang syar'i, udzur yang mungkin baginya tidak bisa yang namanya melaksanakan sholat secara berjamaah, boleh bagi dia untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Akan tetapi kalau misalnya mungkin alasannya seperti nanti aja, atau mungkin ini lagi main game nggak bisa ditinggal, nah itu bukan udzur yang syar'i seperti itu. Jadi bagi mereka pun itu hukumnya harus ikut yang namanya sholat berjamaah seperti itu. Nah, maka dari situ bisa dikatakan sangatlah dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid seperti itu. Ada penggalan ayat terhadap dengan hal tersebut. Nah, itu yang tadi sudah Bapak sebutkan di awal tadi yang tentang dalil tentang sholat berjamaah, yaitu di ayat 43 surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya rukuk di sini yaitu sholat, seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal. Nah, sedangkan rukuklah bersama orang-orang yang sedang rukuk, yaitu adalah bersama orang lain dalam sholat berjamaah. Tadi dari sisi Al-Quran, dan bagaimana dari sisi hadis, apa hukumnya tentang sholat berjamaah? Pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang yang buta atau tunanetra tidak bisa melihat itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang bisa menuntunnya ke masjid karena ia buta. Dan ia meminta keringanan untuk sholat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya, apakah engkau mendengar azan, panggilan sholat? Jawab sahabat tersebut, iya, dia mendengar panggilan sholat tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah seruan tersebut, yaitu hadirilah jamaah ataupun sholat berjamaah di masjid tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya bahkan orang buta yang bisa dikatakan memiliki udzur secara syar'i, tidak bisa melihat dan tidak ada yang menghantarkannya ia ke masjid, itu pun masih yang namanya disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke masjid dan menunaikan sholat berjamaah. Setelah kita yang namanya mengetahui tentang hukum dari sholat berjamaah, dalil-dalil yang berkenaan tentang sholat jamaah, kita bisa melihat bahwasanya sholat berjamaah itu adalah seperti hal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada tadi hadis yang menyatakan itu orang buta minta keringanan, tapi tetap sama Nabi kita itu disuruh menunaikan sholat berjamaah sebisa mungkin. Berarti ada hikmah dong, ada keutamaan nih dalam sholat berjamaah. Apa itu keutamaannya? Jadi ada dalam hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi, misal, kalau misalnya pahala dari sholat sendirian itu adalah 1, maka sholat berjamaah itu pahalanya 27. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya keutamaan sholat berjamaah itu lebih banyak daripada kita melaksanakan sholat secara sendirian. Dari sini bisalah kita pastikan atau kita lihat
bahwasannya sholat berjamaah itu sangat lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, setelah kita mengetahui hikmah dan juga dalil-dalil yang berkenaan tentang sholat berjamaah, maka di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih tata cara sholat berjamaah yang benar gitu. Nanti di sekitar sini itu ada foto ataupun video ataupun gambaran yang berkenaan tentang sholat berjamaah. Jadi bagaimana sih ketika cuma satu imam dan satu makmum itu sholatnya? Bagaimana nanti juga ketika satu imam dan dua makmum dan seterusnya. Nanti ada gambarnya di sekitar sini. Yang benar yang bagaimana, yang salah bagaimana. Yang mungkin yang paling mencolok ketika benar dan salah itu adalah ketika makmum ada lebih dari satu, maka mereka itu harus yang namanya menghimpit. Maksudnya menghimpit di sini kaki ketemu sama kaki, pundak ketemu sama pundak dari satu makmum dengan makmum yang lainnya. Begitu. Tidak ada celah di antara mereka. Nanti ketika ada pertanyaan, apakah seorang wanita itu boleh menjadi imam? Boleh. Tentu saja untuk mengimami hanya wanita-wanita dan anak-anak yang belum balik. Seperti itu. Jadi wanita bisa menjadi imam dalam sholat, tapi untuk bagi kaum wanita tersebut sendiri dan anak-anak yang belum balik. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana tata cara sholat dalam sholat berjamaah nih. Sekarang ada nggak sih kayak misalnya syarat-syarat menjadi imam nih dalam sholat bagaimana gitu? Tentu saja ada. Ada syarat-syaratnya ketika kita menjadi imam dalam sholat berjamaah. Ada beberapa syarat seperti itu. Nah, dan ini disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadisnya artinya begini. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling berhak untuk menjadi imam yang pertama, orang yang pintar memiliki banyak hafalan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, ketika sama dalam memiliki banyak hafalan dalam Al-Qur'an, maka yang didahulukan adalah yang faham dengan sunnah. Berarti dia memahami tidak hanya Al-Quran, tapi juga hadis. Dan ketika yang kedua ini juga masih ada lagi yang sama, maka diambillah yang ketiga. Yaitu dahulukan orang yang berhijrah. Maksudnya berhijrah di sini ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW itu ada kaum yang dari Mekah ke Madinah. Nah, kan kaum muslim yang berasal dari Mekah itu tidak semuanya langsung berhijrah ke Madinah langsung. Akan tetapi sebagian dari mereka dulu, sebagian dari mereka kecil gitu baru. Nah, disitulah disebutkan di sini dahulukan orang yang lebih dahulu berhijrah. Berarti yang lebih pertama berhijrah ke kota Makkah seperti itu. Nah, ketiga hal ini masih sama, maka dahulukan yang lebih masuk Islam. Jadi pada zaman tersebut kan masih ada namanya orang yang sebelumnya non-muslim dan menjadi muslim. Nah, di sini didahulukan siapa yang menjadi atau siapa yang masuk Islam terlebih dahulu. Dari semua hal tadi yang di atas, ada dua hal yang tidak boleh dilakukan. Seperti jangan mengimami seseorang yang memiliki kekuasaan. Berarti ketika ada seseorang yang lebih berkuasa terhadap kita, itu berarti dia duluan yang maju. Dan janganlah seseorang duduk di atas bangku kemudian yang itu lebih berhak daripada dia. Berarti yang tinggi kedudukannya daripada kita. Seperti itu. Maka dalam satu riwayat, yang lebih dahulu Islamnya itu diganti menjadi yang lebih tua umurnya. Berarti bisa jadi lebih tua umurnya ataupun lebih cepat masuk Islamnya. Oke, tadi kita sudah membahas syarat-syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah nih. Nah,
Bagaimana kalau misalnya jadi syarat menjadi makmum nih pada sholat berjamaah? Ada banyak bakal Bapak sebutkan saja seperti itu. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum mengikuti imam dalam segala gerakan sholat. Yang ketiga, makmum mengetahui gerak-gerik sholat imam. Yang keempat, makmum berada dalam satu tempat dengan si imam tersebut. Yang kelima, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, yang kelima ini sering terjadi ketika dalam sholat berjamaah, yang dimana si imam itu belum penuh melaksanakan ruku, tapi si makmum sudah ruku duluan, kadang seperti itu. Yang ini tidak boleh seperti itu. Yang keenam, tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Nah, itulah kenapa ketika sholat berjamaah, di mana hanya ada imam dan satu makmum, si makmum agak mundur sedikit dari si imam tersebut. Seperti itu. Yang ketujuh, makmum dapat melihat dan mendengar bacaan imam. Yang kedelapan, sholat makmum harus sama dengan sholat imam tersebut. Yang kesembilan, jika makmum mengetahui imam batal sholatnya, maka salah seorang makmum tampil ke depan menggantikan menjadi imam. Ini sering banget ditemui ketika dalam sholat-sholat yang lama, seperti sholat tarawih, yang dimana bacaan imam itu lama. Yang biasa yang di belakang imam-imam ini adalah makmum-makmum yang sepadan dengan imam tersebut ketika nanti imamnya mungkin batuk, atau ketika imamnya mungkin memang dari awal sholat itu tidak enak badannya, ketika memang sudah tidak kuat untuk melaksanakan sholat, maka bisa digantikan oleh makmum-makmum yang di belakang imam tersebut. Seperti itu. Yang ke-10, jika imam lupa dalam mungkin gerakan sholat ataupun bacaan, kayak misalnya surah-surah pendek, maka makmum diberikan kewajiban untuk memberitahu imam dengan mengucapkan subhanallah. Bagaimana dengan makmumnya perempuan? Ketika makmumnya perempuan diberitahu imam dengan bertepuk tangan. Yang ke-12 yang terakhir, jika imam ruku, segera ikutlah ruku. Makmum yang mengetahui atau makmum yang mengikuti dengan sempurna rukuknya imam, menurut sebagian ulama, maka sholatnya dihitung dengan 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah sujud, maka rakaatnya terlambat. Nah, di sini berkenaan tentang bagaimana seseorang itu masbuk ataupun terlambat dalam mengikuti sholat. Yang dimana ketika si imam itu sudah mulai sujud, udah mulai sujud, maka ataupun udah dalam gerakan sujud, para makmum yang baru datang, yang ketika imam itu telah sujud, maka mereka dianggap masbuk ataupun kurang dari 1 rakaat. Setelahnya bersambung dengan hal yang tadi yang terakhir Bapak sebutkan, yaitu tentang bagaimana ketika seorang yang masbuk itu datang. Nah, di sini ada jenis-jenis makmum dalam sholat berjamaah, yaitu yang pertama, yaitu makmum yang mengikuti dari awal hingga akhir sholat. Yang kedua, makmum yang masbuk, yang mungkin ketika di tengah-tengah sholat dia baru datang, seperti itu. Yang ketiga, makmum muafik, yaitu makmum yang datangnya terlambat akan tetapi masih membaca Al-Fatihah dan mengikuti rakaat pertama si imam. Jadi dia tidak mengikuti takbiratul ihram bersama imam seperti makmum yang pertama, yang itu yang dari awal sampai akhir, tapi dia cuma hanya mengikuti pembacaan Al-Fatihah dan mengikuti rakaat dari awal sampai akhir. Itu mungkin dari yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, pertemuan minggu depan mungkin kita akan praktek nih gimana sih sholat berjamaah tersebut. Oke, jadi nanti disiapkan dari bacaan-bacaan sholat sebelum-sebelumnya, baca bacaan ruku, baca bacaan dalam sholatnya gitu. Oke, ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.